Oke, selamat siang, sore, pagi, kapanpun waktunya untuk yang menonton nanti. Jadi, saya ngambil course Amazon Web Service, Data Services. Jadi, course ini sebenarnya fokusnya untuk mengenalkan berbagai jenis fasilitas storage dan benefit maupun cons dari masing-masing storage yang ditawarkan dari AWS. Jadi, selain storage, sebenarnya AWS sendiri itu ada services untuk komputasi, yaitu either bentuknya Lambda atau bentuknya virtual machine, atau ada other services lain seperti messaging atau security, atau ada machine learning juga. Dan mungkin yang paling penting dalam fokus bahasan ini adalah terkait storage. Jadi salah satu highlight produk dari AWS adalah storage-nya, yang mana mereka menawarkan banyak sekali spektrum produk tergantung kebutuhan dari user. Jadi mereka coba untuk akomodasi sebanyak itu. Lalu sebenarnya konsiderasinya banyak. Kenapa produk untuk save file atau save suatu hal itu mereka menyediakan berbagai banyak spektrum produk. Salah satunya adalah bisa aja suatu services atau suatu company itu butuh akses datanya yang rate-nya cepat, atau bisa juga suatu company itu butuh suatu produk untuk nyimpan storage yang mana tujuannya untuk log atau hanya untuk backup. Nah, di sini AWS itu memprovide itu semua. Nah, terus ada contoh lain lagi seperti AWS juga memprovide gimana caranya kalau ada storage yang suatu company itu store di lokal mereka. Jadi semisal data ini mau di-upload ke cloud, itu mereka juga ada service sendiri, maupun konsiderasi lain seperti apakah datanya itu based on Hadoop, seperti itu. Lalu juga AWS juga memprovide apakah datanya mau ditransfer by hard drive, by physical gitu, maupun yang by network, seperti itu sih. Lalu sebenarnya dari course yang saya ambil untuk minggu ini itu baru sebagai introduction, yang mana nanti mulai minggu-minggu selanjutnya bakalan dibahas per produknya ini kayak detailnya seperti apa, maupun pros consnya seperti apa gitu sih. Selain itu konsiderasi lain terhadap berbagai banyak produk yang ada di AWS itu mungkin apakah storage itu tuh perlu dekat dengan proximity dari suatu user di suatu daerah, yang mana kalau daerahnya makin jauh itu latensinya juga makin naik, networknya juga makin costly. Selain itu juga apakah suatu storage apakah produk storage ini lebih fokus ke read speed-nya tinggi, atau bentuknya yang bisa mengolah data kompleks, atau yang bentuknya hanya read, update, select biasa tapi perlu speed yang lebih tinggi gitu, maupun ada consideration lain seperti apakah storage ini perlu encryption yang seperti apa, logging seperti apa, seperti itu sih. Jadi untuk course yang saya ambil minggu ini baru sampai ini aja, karena in detailnya bakalan baru dibahas minggu selanjutnya. Gitu Mas Alwi.